Kali ini kita akan bahas tentang 10 juta pertama Anda dari video atau lewat video untuk Anda yang bergerak di bidang properti. Saya akan bagikan kepada Anda step by step strategi dan apa sih yang harus Anda lakukan persisnya dalam video kali ini ya. Jadi tonton video ini sampai selesai karena nanti di dalam video saya juga akan bagikan kepada Anda seperti apa strategi supaya Anda bisa jualan kepada customer atau calon customer yang baru pertama kali Anda kenal ya. Kalau Anda memahami konsepnya, Anda memahami strateginya, saya percaya Anda pasti akan mengalami pertumbuhan omset ataupun profit. Nah, jadi langsung aja kita akan bahas 10 juta pertama Anda dari video untuk bisnis properti ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kris Tuterus, saya membantu pebisnis ya untuk dapat duit, meningkatkan omset, meningkatkan profit mereka semuanya lewat konten video. That's why kenapa saya dikenal sebagai video monetizer. Itu karena Anda sebetulnya bisa dapat duit dari video tanpa Anda harus punya follower, tanpa Anda harus punya kamera mahal, tanpa Anda harus punya muka ganteng, cantik, ataupun Anda harus jago bicara. No. Prinsipnya kalau Anda tahu caranya, kita bisa lakukan itu semua ya. Semua lewat apa? Sosial media, lewat video. Kita akan pakai itu. Oke. Jadi sekarang kalau Anda mau tahu bagaimana cara Anda untuk bisa dapat 10 juta pertama Anda dari properti, kita akan langsung aja bahas ini. Yang pertama, step pertama adalah Anda harus punya produknya dulu. Itu pasti ya. Kebanyakan orang ketika mau terjun ke dalam bisnis, mereka mandek, nggak punya produk. Oleh karena itu, kenapa saya bahas langsung ke niche tertentu properti supaya Anda dapat gambarannya. Tetapi bukan berarti kalau Anda di bidang yang lain, Anda nggak bisa pakai ilmunya. Anda bisa pakai, ya. Jadi Anda bisa tonton, Anda bisa terapkan ke bisnis Anda, karena sebetulnya kita tinggal utak-atik sedikit aja. Produknya apa sih kalau kita bicara properti ya? Yang sederhana aja, intinya kan sebetulnya cuma tentang ini. Rumah, apartemen, sewa atau jual atau klaster atau mungkin Anda megang ruko gitu ya. Itu bisa juga, yang penting Anda udah punya produknya. Dan Anda perlu ingat, bikin video itu kan sedikit lebih menantang ya. Jangan sampai kemudian Anda bikin video hanya untuk rumah yang Anda punya stok cuma 1-2 unit. Nah, itu bakal sayang banget. Tapi kalau Anda punya stok cukup banyak, 5-6 unit, 10 unit, nah pasti kan benefitnya lebih besar untuk Anda ya. Oke, saya rasa itu Anda paham lah hitungan itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bikin video untuk properti, saran saya kita bukan cuma sekedar untuk show unit aja ya. Oleh karena itu, seperti apa formulanya untuk Anda kalau mau bikin video untuk properti Anda? Nah, ini udah ada formulanya ya. Saya sebut ini sebagai formula video monetize. Jadi kalau Anda bikin video, ikut ini aja formulanya. Pertama, Anda harus kasih tahu kepada orang-orang terlebih dahulu Anda itu siapa ya. Pasti, kenapa kalau nggak tahu Anda itu siapa, langsung ujuk-ujuk bicara tentang unit, Anda akan sama dengan orang-orang di luaran sana. Anda akan bersaing di bidang yang sama, di cara promosi yang sama, ya. Nanti saya akan kasih tahu kepada Anda, kenapa kok who ini penting. Anda kasih tahu siapa Anda, nama Anda, profesi Anda, kurang lebih Anda bergerak di bidang tersebut berapa tahun, itu bakal bagus banget. Lalu di bagian what dan how, Anda harus kasih tahu kepada mereka tentang kenapa sih sebetulnya orang perlu membeli rumah ini, ya? Edukasi kepada mereka. Edukasi itu bisa macam-macam. Anda misalnya cerita tentang, oh ini lebih bagus untuk investor, ini lebih bagus untuk pasangan muda, untuk yang sudah berkeluarga, punya anak di usia-usia SD, SMP atau SMA. Oh ini bagus untuk yang bekerja, murni bekerja, anak-anak udah lepas gitu ya. Oh ini bagus untuk masa tua. Nah, Anda ceritakan, kenapa kemudian Anda menyarankan mereka untuk membeli rumah ini? Anda cerita, ya misalnya nih, kenapa saya memilih untuk tinggal di Gading Serpong, misalnya seperti itu di Tangerang? Karena ternyata ini kota satelit, ya untuk tinggal hunian itu enak, akses ke kota itu enak. Karena dulu saya sering banget kalau misalnya tinggal itu di tengah-tengah kota, rame, bising, saya nggak terlalu suka. Akhirnya ketika teman saya cerita, wah ini tempat enak banget, dekat dengan Jakarta aksesnya, ya. Walaupun katakanlah kalau orang luar kan lihat 1 jam itu kan jauh ya, tetapi menurut saya itu masih oke banget. Karena saya nggak harus setiap hari ke kantor, karena kantornya di rumah. Saya nggak harus setiap hari ke Jakarta, karena hanya ketemu orang untuk deal aja di Jakarta. Jadi seminggu mungkin sekali 2 kali, apalagi ada PSBB seperti sekarang, ya. Nah,
Oh iya, saya dapat gambaran ini sekarang karena teredukasi dengan baik oleh Anda, misalnya. Terus, kenapa kok kemudian saya harus membeli ini? Nah, Anda cerita aja, ya. Anda cerita aja pengalaman Anda. Oh iya, karena misalnya selama ini kita kalau cari rumah itu kan ada kendala ya Pak, kesulitan. Nah, kalau seumpama Anda bisa dengar video ini, Anda nonton video ini, Anda bisa dapat gambaran lebih banyak. Selain lihat showcase rumah, Anda bisa ceritakan kenapa kok ini penting untuk Anda ambil, karena tadi ya, marketnya Anda bisa ceritakan untuk siapa, kategorinya. Lalu kemudian misalnya Anda punya fitur-fitur tambahan lain, contoh, misalnya saya ini masih muda gitu ya, masih kepala 3. Untuk orang-orang di usia kepala 3 kalau mau beli rumah, itu biasanya pertimbangannya ada di KPR. Paling berat ada di KPR. Kalau misalnya bisa KPR langsung 100-200 juta, enak. Ya kan? Oh enak banget, 100-200 juta udah minim banget. Terus kemudian Anda punya penawaran baru, lebih menarik lagi. Wah ini cocok banget untuk pasangan muda. Kenapa? KPR-nya bisa dicicil. Wah dia kaget. Anda hitungin, cicilannya berapa, Anda hitungin dalam video tersebut, nggak apa-apa. Kira-kira aja, misalnya 100 juta, Anda hitungin setahun atau 2 tahun dicicil, lalu kemudian bulanannya berapa, Anda kasih tahu, ya. Terus sekilas aja kasih tahu, misalnya cara-caranya seperti apa. Lalu Anda kasih tahu kepada mereka terakhir, kenapa kok Anda mau menghitungkan itu? Karena misalnya dulu Anda itu pasangan muda juga, mau beli rumah tuh susah, ya kan? Terus makanya hari ini saya bikin video dengan pendekatan ini karena saya pernah ngalamin kesulitan dapat rumah. Nah, sekarang mumpung ada fitur seperti ini, Anda segera ambil, terutama yang muda-muda, karena setiap tahun kan harga rumah semakin mahal, kan gitu jualannya ya. Nah, itu ya di what dan how itu adalah cara edukasinya seperti itu. Itu contohnya. Anda bisa utak-atik sesuai dengan selera Anda ya. Dan terakhir adalah kita kasih call to action. Itu harus ada komponen call to action. Kalau tidak ada call to action, itu bakal sia-sia banget Anda bikin video. Call to action-nya saya sarankan Anda untuk kasih nomor telepon WhatsApp Anda dalam bentuk link. Ya, nanti saya akan kasih tahu kepada Anda contohnya seperti apa. Tujuannya mereka bisa call, mereka bisa text. Ya, mereka bisa call, mereka bisa text. Nah, kalau Anda bikin video, terus kemudian mengarahkan mereka untuk WA, pastikan Anda udah setting WA Anda, ya, untuk bisa dilihat fotonya langsung. Ini siapa gitu. Jangan sampai kemudian orang asing belum add kontak Anda, terus kemudian mereka nggak tahu muka Anda seperti apa juga. Wah, itu menurunkan chance lah ya. Menurunkan chance untuk dihubungi. Itu tipsnya aja. Oke. Lalu kemudian, yang perlu Anda ketahui adalah, sekarang videonya udah jadi. Nah, sekarang apa sih sebetulnya trigger penting untuk membuat orang-orang mau beli dari Anda? Nah, saya akan kasih kepada Anda, ini ada 3 trigger penting. Jadi ini konten di dalam konten gitu ya. Agar calon customer mau beli dari Anda harus tahu ini secara cepat. Pertama, orang-orang itu beli karena ada trust kepada Anda. Ya, trust kepada Anda. Kalau misalnya bisa lihat muka Anda, itu bakal cepat banget trust. Dan kalau Anda bisa pakai video, ini trust-nya akan terbangun dengan cepat. Nah, orang-orang hari ini kenapa merasa sulit untuk jualan di sosial media? Karena rata-rata itu bahkan belum tahu yang jualan ini siapa. Belum tahu. Know, like, trust. Urutannya begitu. No ini kan artinya tahu ya. Nggak tahu, kita ini sama-sama nggak tahu, tidak kenal. Terus gimana mau beli? Beli itu ada di trust. Nah, artinya Anda harus membuat mereka itu dengan cepat bisa masuk ke level trust. Kalau Anda bikin dalam bentuk video, mungkin video pertama atau video kedua mereka belum beli, it's okay. Tetapi udah ada trust di situ. Ketika terjadi trust, apa yang terjadi kemudian? Mereka akan lebih tertrigger untuk beli dari Anda. Oh dari si A aja, saya udah sering lihat video si A, bagus cara jelasinnya, cara pelayanannya, nanti kurang lebih kan sama. Dan itu semua terlihat dari cara Anda membuat video Anda, betul? Nah, lalu yang kedua, trigger kedua adalah Anda harus tahu definisinya dari ini. Ya, people buy from people, not buy the product or the brand. Jadi orang itu hari ini rata-rata beli produk itu karena melihat orangnya, lawan bicara dia. Bukan melihat produk yang dijual atau melihat brand yang mereka bawa. Itu ada sih faktornya, tetapi nomor sekian gitu. Siapa yang ngenalin kita, siapa yang jelasin kepada kita, itu akan menjadi faktor paling penting. Sama kayak misalnya Anda lihat video ini. Kalau Anda suka dengan muka saya, Anda suka dengan cara saya berbicara, pasti Anda akan nonton sampai selesai. Itu saya percaya itu, ya. Jadi sama. Kalau Anda bisa bikin video Anda lewat promosi Anda lewat video, Anda akan bisa dilihat oleh calon pembeli Anda. Oh, ini siapa nih? Ketahuan, ya. Terus kemudian terukur
terukur kapasitas Anda lewat video tersebut. Nah, itu step yang kedua. Jadi Anda harus tahu bahwa nggak bisa kita cuma sekedar bikin video promosi kayak orang-orang di YouTube hari ini. Banyak banget, tapi nggak ada mukanya satu pun. Satu pun. Saya sedih sekali ngelihatnya. Kenapa? People buy from people, not buy the product or the brand. Mereka butuh produknya, betul. Tetapi kemudian setelah orang-orang ini cocok, nah manusianya yang mereka akan tanyakan, siapa yang jualan. Nah, lalu yang ketiga adalah Anda harus tahu, untuk Anda bisa dapat duit lewat video, ini ada rumusnya. Ada rumusnya ya. View kali klik sama dengan duit. Jadi, view ini yang saya maksud adalah Anda bisa membuat konten edukasinya, Anda bikin videonya. Lalu kemudian, video tersebut bisa Anda sebarkan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Tidak bisa kalau Anda cuma sebarkan ke link relasi Anda yang saat ini. Teman-teman Anda di Facebook, di Instagram, cuma ke mereka aja. Saya kasih tahu kepada Anda, kalau Anda lakukan itu, mungkin bisa sekali, 2 kali. 3 kali, 4 kali mereka capek. Fatigue. Ya. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, Anda harus bisa tahu step yang kedua. Step yang kedua untuk dapat 10 juta pertama Anda dari properti. Step yang kedua adalah kita masuk ke market yang sama sekali tidak mengenal Anda. Tetapi mereka punya ketertarikan terhadap dunia properti. That's why kenapa saya bilang bisa dapat duit tanpa harus punya follower. Ya, orang lihat saya bingung. Followernya sedikit. YouTube saya sedikit followernya. Instagram saya sedikit followernya. Tapi duitnya jangan ditanya berapa. Ya, itu semua terjadi di belakang. Karena saya gampang banget menjangkau orang yang tidak saya kenal. Lewat apa? Lewat yang kedua ini. Ya, Anda gunakan promosi berbayar, paid promotion di sosial media. Kita ambil contoh aja pakai Instagram atau pakai Facebook, karena ini yang paling mudah sebetulnya menurut saya. Pertama, kita akan pilih campaign-nya menggunakan video, ya. Campaign menggunakan video view. Kenapa video view? Karena artinya campaign ini untuk ditampilkan ke orang-orang yang punya hobi nonton video di sosial media mereka. Oh iya Pak, ada yang seperti itu? Ada, namanya campaign video view. Jadi memang ditampilkan khusus kepada orang-orang yang lebih cenderung suka nonton video. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di bagian targeting, tentu saja Anda pilih lokasi yang kurang lebih dekat dengan lokasi properti Anda dijual. Oh, tapi Pak, banyak pembeli saya dari luar Jakarta, dari Medan, dari Surabaya. Berapa chance-nya? Berapa kemungkinannya? Anda juga pasti akan repot gimana ngurus untuk pembelian di luar. Anda makan dulu market terdekat. Karena menurut saya itu paling memudahkan untuk Anda, ya. Lalu kemudian lokasinya, katakanlah di Jakarta, Anda atur di Jakarta radius 20 kilo, 30 kilo, bebas, terserah. Kalau masih di Bogor, masih di Karawaci, di Bekasi, di Bandung, mungkin masih masuk akal, ya, perjalanannya dekat. Lalu usianya Anda lihat, kalau orang-orang di usia 20-an disuruh beli properti, pasti berat. Oleh karena itu kita coba lihatlah. 25 mungkin masih oke, tapi saran saya bermain di 30 ke atas sampai 50 misalnya, ya. Lalu minatnya apa? Kalau kita lihat minat di properti ada banyak banget. Ada properti, ada rumah, ada klaster, macam-macam. Anda bisa cek nanti, ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda juga seperti apa pilihannya. Nah, Anda bisa juga kemudian mencari apa yang disarankan oleh si Facebook. Ya, karena biasanya setelah Anda pilih salah satu pilihan, misalnya dari sudut pandang rumah atau dari sudut pandang agent properti, kan banyak tuh brand-brandnya, ya kan, agent. Nah, nanti akan muncul saran-saran berikutnya. Nah, Anda bisa lihat kira-kira mana yang lebih cocok untuk Anda ambil, ya. Karena artinya orang-orang tersebut memang suka dengan bidang tersebut. Ya, kita promosi ke mereka, walaupun Anda nggak kenal sama sekali, bisa. Lalu, yang ketiga adalah kita bikin link URL. Ya, kontennya pasti pakai video, Anda udah bikin. Link URL-nya Anda harus isi dengan format wa.me/628 sekian nomor telepon Anda. Ya, nanti setelah mereka nonton video, mereka suka, mereka akan klik link, akan lari ke WhatsApp Anda tanpa harus repot add kontak Anda. Enak? Enak banget. Oke, lanjut ya. Nah, Anda udah ngerti gimana cara bikin video, gimana cara promosi. Sekarang kita hitung, berapa sih chance-nya untuk kita bisa dapat duit, Pak? Banyak orang bilang kalau iklan sosial media itu kan, Pak, yang keluar banyak, yang kembali sedikit. Kok bisa ya? Nah, kita hitung aja, hitungan kasarnya untuk ketika terjadi penjualan langsung. Karena kan satu customer properti Anda itu bisa beli beberapa kali dari Anda. Kita nggak hitung itu.
terlalu nakal nanti hitungannya ya. Tapi kita hitung yang paling gampang untuk Anda bisa hitung. Nah, ini cara ngitungnya. Saya udah bikin dalam bentuk tulisan. Pertama, gimana untuk dapat 10 juta pertamanya? Oke, misalnya komisi Anda 1 juta per rumah ya. Komisi properti itu abu-abu, saya nggak mau buka, tapi kira-kiranya kita hitung 1 juta per rumah. Masuk akal? Oke. Lalu, budget iklan Anda katakanlah Rp50.000 per hari. Nah, Facebook itu kurang lebih bisa menjangkau 2.000, 5.000, 6.000 per hari kalau budget Anda Rp50.000 per hari. Ini contohnya aja. Anda mau budget lebih besar, silakan, bebas ya. Lalu kemudian, katakanlah dari 3.000 orang ini, ada 1% yang tertarik. 1% tertarik dan telepon Anda. Waduh Pak, dikit banget. Dikit memang. Karena nggak semua orang itu lagi pingin beli rumah. Ya, tetapi kalau Anda bisa menjangkau 3.000 orang dengan Rp50.000, saran saya Anda puasa ngopi sehari. Masuk akal? Oke, lanjut. 30 orang, ya, 30 orang berarti tertarik dan menghubungi Anda. Nah, tinggal Anda pintar-pintaran aja follow up ke mereka. Bagaimana cara Anda jualan, ya? 10% beli. Kebanyakan sih seperti itu. Dari 1% yang lihat, ya kan, 30, biasanya 10% beli, biasanya. Berapa Pak? 3 orang. 3 orang kita kalikan dengan 1 juta, Anda udah dapat 3 juta rupiah. Modalnya berapa? Misalnya aja 50.000. Kalaupun misalnya Anda beriklan 50.000 sehari, 2 hari, 3 hari, kembalinya bisa segini, masih oke? Masih oke. Dan saya kenapa Anda harus tahu bagaimana cara beriklan yang benar, ya? Kontennya juga harus benar. Karena kalau kontennya nggak beres, orang juga males melihat. Nah, jadi sekarang pertanyaannya Pak, kalau mau dapat 10 juta, tinggal 10 orang. Tinggal Anda perlama aja iklan Anda, atau Anda bikin lebih luas lagi jangkauannya, atau Anda coba untuk dengan beberapa interest yang berbeda, bisa juga. Dan Anda tinggal hitung berapa duit yang bisa Anda terima. Oke? Jadi itu aja tips yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa like ataupun share ke teman-teman Anda. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang udah nonton dari awal sampai akhir. Anda bisa komen juga di bawah apa pendapat Anda setelah Anda nonton video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Luther.